Oleh karena pada saat ini kita masih boleh bertemu walaupun dalam satu suasana yang berbeda. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat dan kemurahan-Nya yang Dia percayakan kepada kita hingga pada saat ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengenalan yang baik akan Tuhan melalui alam ciptaan kita, melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Dia tuntun dan Dia peliharakan kita. Itu semua adalah karena kasih dan kemurahan-Nya. Tahukah Anda, ketika sepanjang malam tadi kita tidur, bisa saja ada banyak hal yang terjadi di luar sana yang kita tidak ketahui. Banyak orang yang tadi pagi tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita, terbangun dari tempat pembaringan kita dan dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi bagi hidup saya untuk 1 jam, 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 tahun. Kenapa? Hidup ini penuh dengan rahasia. Hidup ini penuh dengan misteri. Kita hanya bisa menjalaninya dengan satu keyakinan. Ketika kita jalan pada pagi hari, kita berjalan dalam satu kepastian, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada satu kisah yang diceritakan di dalam Alkitab tentang seorang raja Israel yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah Raja Yoas. Yoas adalah seorang raja yang memimpin satu umat yang begitu besar. Di dalam 2 Tawarik, pasal 24, ayatnya yang kedua dikatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun hanya dalam kurun waktu tertentu semasa hidup Imam Yoyada. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tahukah Anda pengalaman dari kehidupan daripada Raja Yoas ini? Kasihan, ya. Di dalam ayat pertama dikatakan Yoas berumur 7 tahun pada waktu dia menjadi raja. Bagaimana seorang anak berusia 7 tahun memimpin sebuah kerajaan yang begitu besar? Namun kitab kita mengatakan bahwa ketika Yoas berumur 7 tahun, pada waktu itu dia naik menjadi raja. Dan luar biasanya, walaupun dia naik pada usia 7 tahun, tapi dia lebih lama dari pemerintahan Soeharto memimpin kerajaan itu. 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya dia memerintah kerajaan itu. Walaupun dia naik pada usia 7 tahun. Kisahnya adalah ketika saat orang tuanya dibunuh. Lalu dia diselamatkan oleh inang pengasuhnya. Dia diselamatkan di sebuah ruangan di bait suci. Dia diselamatkan, disembunyikan di sana. Hingga pada saatnya dia dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Dia dituntun dan dia dibimbing oleh seorang imam yang takut akan Tuhan. Namanya Imam Yoyada. Imam Yoyada ini adalah seorang pemimpin di bait suci. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menuntun kehidupan daripada Raja Yoas ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setiap hari dia diberikan pelajaran-pelajaran yang menuntun hidupnya untuk benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, tidak heran jika dia memimpin kerajaan Yehuda itu dengan sangat luar biasa sekali. Kuasa yang dia miliki sangat luar biasa. Namun, apa yang kita temukan di dalam kisah itu? Setelah Imam Yoyada meninggal,
maka kehidupan Raja Yoas mulai berubah. Ada terjadi perubahan. Dan masalahnya adalah perubahan itu bukan ke arah yang lebih baik, tetapi ke arah yang lebih buruk. Yoyada setelah dia meninggal, maka Yoas mulai meninggalkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan menunjukkan perilaku yang sopan kepada setiap orang. Itulah yang dilakukan oleh Yoas. Selama hidup Imam Yoyada, dia sangat baik kepada bangsa itu. Dia jaga, dia pelihara. Dia tunjukkan kasih yang begitu besar kepada umat-umat itu, kepada bangsa itu. Sehingga bangsa itu terberkati. Karena dia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Namun berbalik menjadi berbeda ketika Yoas berbalik kepada kejahatan setelah Imam Yoyada meninggal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang benar akan hidup di dalam Yesus. Orang benar akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Injil dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu juga kisahnya Nabi Ayub. Nabi yang kita kenal begitu hidup saleh dan jujur, suka menjauhi kejahatan. Namun Tuhan izinkan dia mendapatkan banyak pencobaan di dalam kehidupannya. Di dalam kitab Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang takut akan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena dia membangun satu hubungan yang baik kepada Tuhan. Ketika ada rahmat Allah, ketika ada firman Tuhan di dalam dirinya, dia membangun satu hubungan yang baik kepada Tuhannya. Sehingga Ayub dicatatkan menjadi orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Berbeda dengan Yoas. Yoas yang hanya hidup takut akan Allah ketika Imam Yoyada hidup. Setelah Imam Yoyada meninggal, dia meninggalkan semua kebenaran. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan pada akhirnya sejarah menuliskan, dia mati terbunuh oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa begitu penting kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan? Karena ini membangun hubungan kita baik dengan sesama kita. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi, namun kita berlaku tidak jujur kepada sesama kita, engkau adalah pendusta. Ketika engkau mengatakan engkau adalah orang yang beragama tapi engkau menyakiti hati sesamamu, engkau adalah pendusta. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang ditunjukkan oleh Ayub. Kejujuran dan kesalehan Ayub mencatatkan dia sebagai orang yang memiliki iman yang kuat. Sehingga ketika dia dihadapkan kepada banyak pencobaan, hartanya habis, anak-anaknya 10, satu hari semua meninggal oleh karena angin tofan yang begitu besar. Namun iman dan percayanya tetap terjaga oleh karena dia telah membangun hubungan yang baik dengan Tuhannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, begitu penting kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Begitu penting kita untuk hidup jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Itu sangat membantu kita untuk bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa tidak lama lagi dunia ini akan binasa.
apa yang akan engkau pertahankan dalam hidup ini? Apa bagianmu dalam hidup ini? Bangunlah hubunganmu baik dengan Tuhanmu. Bangunlah hubunganmu dengan begitu sempurna kepada Tuhanmu. Sama seperti yang dilakukan oleh Ayub. Sama seperti yang dilakukan oleh Yoas ketika Imam Yoyada itu hidup. Membangun satu hubungan yang vertikal, begitu sempurna kepada Tuhan. Ada contoh lain dalam Alkitab yang diberikan orang yang takut akan Allah. Yusuf, seorang pemuda yang jujur dan pemuda yang baik. Dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur tua, sebelum pada akhirnya dia dijual kepada saudagar-saudagar kaya. Namun oleh karena dia telah menjaga hubungannya baik kepada Tuhannya, dia telah menjaga hubungannya baik kepada Allahnya, maka apapun yang dia alami dalam kehidupannya, dia katakan, saya akan menjalaninya. Begitu sakitnya perasaan seorang Yusuf ketika dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, dijual kepada saudagar-saudagar kaya, dan dibawa entah kemana. Walaupun pada akhirnya kita tahu, Tuhan telah menuntun dan memeliharakan kehidupannya kemanapun dia pergi. Menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa ketika kita membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah bahwa kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, Tuhan senantiasa mengikuti jejak-jejak langkah kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf menjauhi kejahatan. Dia menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membuat dia jauh dari Tuhannya. Dan pada akhirnya dia berani mengatakan, walaupun saudara-saudaraku merencanakan sesuatu yang buruk untuk aku, namun aku percaya Tuhanku yang kusembah itu merubah rencana buruk itu menjadi rencana-rencana yang baik dan rencana-rencana yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dapatkah engkau dan beranikah engkau mengatakan dalam dirimu bahwa Tuhan akan mengendalikan hidupku? Tuhan akan mengatur langkah-langkah kehidupanku. Ketika kita berada di dalam kebenaran, ketika kita di dalam takut akan Tuhan, maka yakinkan dirimu, Tuhan yang menciptakan engkau dan yang menciptakan langit dan bumi ini serta segala isinya akan senantiasa menjaga dan memeliharakan akan kehidupanmu. Saudara-saudaraku, walaupun Ayub, walaupun Yusuf adalah orang-orang yang saleh dalam kehidupannya, namun mereka tidak kebal terhadap pencobaan. Orang yang beragama belum tentu terhindar dari pencobaan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidaklah kebal terhadap pencobaan. Mereka juga mendapatkan ujian, mereka juga mendapatkan cobaan. Namun perbedaannya adalah di dalam menghadapi dan menjalani segala ujian dan pencobaan itu, mereka tetap berada di dalam kewaspadaan. Mereka tetap yakin bahwa Tuhan menjaga dan memeliharakan mereka. Kita boleh melihat hasilnya. Lihatlah Yoas di dalam 2 Tawarik pasal 24. Akhir dari perjalanan hidupnya. Yang tadinya dia takut akan Tuhan, namun ketika Imam Yoyada meninggal, dia berpaling kepada kejahatan. Akhir hidupnya, dia mati dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Bagaimana dengan Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur takut akan Allah. Namun di dalam kehidupannya ketika dia bertahan dalam kebenaran, walaupun pencobaan dan ujian begitu besar datang silih berganti, tetapi dia mengatakan, aku tahu penebusku itu hidup. Dia meyakinkan dirinya bahwa Tuhan yang dia sembah itu hidup dan mampu untuk mengendalikan kehidupannya. Di akhir dari perjalanan kehidupannya yang penuh dengan pencobaan itu, di akhir dari semua penderitaannya, Tuhan
mengembalikan semua apa yang pernah diambil setan dari dalam kehidupannya. Termasuk ke-10 anak-anaknya. Tuhan kembalikan. Dan pada akhirnya dia dapat menyimpulkan bahwa benarlah bahwa Tuhanku itu hidup. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf seorang yang jujur. Setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia hidup di negeri perantauan, dia hidup di negeri orang, dia hidup di negeri orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia menjadi pembantu, dia menjadi hamba, melakukan banyak perkara-perkara yang selama ini dia tidak pernah lakukan di rumah bapaknya. Oleh karena dia adalah seorang anak kesayangan. Alkitab mencatat, jubahnya juga adalah jubah-jubah yang indah-indah. Oleh karena dia adalah anak kesayangan dari bapaknya. Namun, ketika masalah datang kepadanya, ketika dia dijual dan dia menjadi seorang budak di negeri orang, integritasnya kepada Tuhan tidak berubah. Kesetiaannya kepada Tuhan menjadikan dia seorang budak yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Hubungannya yang baik kepada Tuhan membuat dia melakukan pekerjaannya, dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga dicatatkan di dalam Alkitab, Potifar, tuannya itu, mempercayakan seluruh seisi rumahnya kepada Yusuf, kecuali satu hal, istrinya. Kebesaran kuasa yang diberikan Potifar kepada Yusuf membuktikan bahwa dia adalah seorang yang dapat dipercaya, seorang yang takut akan Tuhan, dan seorang yang mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya dalam pekerjaannya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dan orang yang takut akan Tuhan sama seperti Yusuf, sabar menderita walaupun di dalam banyak pergumulan dan permasalahan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan merupakan satu kekuatan yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Tidak semua orang mampu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa sorga sehingga kita mampu untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ini, gunakanlah waktu itu dengan baik. Karena tidak selamanya kita diberikan kesehatan, tidak selamanya kita diberikan kekuatan, dan tidak selamanya kita diberikan sukacita. Itu sebabnya Raja Sulaiman mengatakan, untuk segala sesuatu, apapun di dunia ini ada masanya. Untuk segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada masanya. Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya ada masanya. Itu sebabnya ketika masa kita pada saat ini diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang sehat, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kesempatan yang diberikan kita memiliki harta benda yang cukup banyak, gunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang baik. Pergunakanlah waktu ini dengan baik. Karena itu akan tetap menjaga kita setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Itulah yang dilakukan oleh Ayub, oleh Yusuf. Mereka gunakan waktu mereka sebaik-baiknya mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, gunakan kesempatan dengan arif dan bijaksana. Itulah yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Mazmur pasal 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami
sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika kita menjalani hari-hari ini, kita membutuhkan hikmat, kita perlu kebijaksanaan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kehidupan ini dengan penuh sukacita. Itulah yang dikatakan oleh Musa, sehingga itu juga adalah merupakan doa kita. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kuasa, berikanlah kekuatan dari sorga, agar kami bisa menikmati dan menjalani hari-hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena hanya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari sorga lah, kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Kita bisa menjadi seperti Ayub, kita bisa menjadi seperti Yusuf. Dengan hikmat sorga, mereka menjalani hari-hari mereka dengan baik, dan itu menjadikan mereka bertahan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Akhir dari segala perjalanan hidup merupakan sesuatu misteri yang tidak pernah menjadi sebuah hal yang dapat menyenangkan hati. Oleh karena apa? Misteri. Kadang kita merasa gelisah, penasaran, apa kelak yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak perlu merasa takut dan kita tidak perlu merasa gentar menjalani hari-hari kehidupan ini, jika kita masih mengingat bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita hingga pada saat ini. Ketika engkau berada pada sebuah masalah, ingatlah bagaimana pada masa lalu Tuhan telah memberkati engkau hingga tiba pada hari ini. Engkau ada dalam keadaan baik dan selamat. Yakinkan dirimu bahwa dari hari ini hingga hari-hari berikutnya, Tuhan yang sama akan memberkati engkau dan akan melindungi engkau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbuat kebajikan dan berbuat kebenaran adalah tujuan dari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kehidupan kita boleh dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kita rindu sama seperti Paulus. Dia katakan di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Saudaraku, apa yang Paulus katakan di dalam kesaksiannya dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ini? Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus sadar bahwa perjalanan kehidupan kita ini adalah ibarat sebuah pertandingan. Ketika kita menghadapi sebuah pertandingan, saudara-saudara, kita tidak bisa menghadapi pertandingan itu tanpa persiapan. Tidak bisa. Tanpa strategi. Tidak bisa. Kita harus menghadapi setiap pertandingan dengan persiapan-persiapan yang mantap. Mental, fisik kita, strategi kita persiapkan semua. Kenapa? Karena kita menghadapi sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah gelanggang pertandingan. Paulus dapat menyaksikan dirinya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mengapa Paulus sanggup mengatakan hal tersebut? Karena dia telah menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Seberapa yang Tuhan berikan kepadanya, dia gunakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Di dalam takut akan Tuhan dia melakukan banyak perkara. Di dalam takut akan Tuhan dia melewati banyak pergumulan. Dan dia tetap setia karena hubungannya yang baik kepada Tuhannya. Itu sebabnya dia mengatakan,
aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah kerinduan saya. Bila mana saudara dan saya dapat mengungkapkan kalimat sama yang seperti dikatakan oleh Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dengan baik. Dengan mengingat semua pengalaman-pengalaman kita. Sehingga dengan demikian, kita akan tetap didapati setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Inilah yang menjadi doa dan harapan saya. Dan saya rindu ketika Yesus datang pada kali yang kedua, saudara dan saya didapati telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik dan tiba di garis finish dengan selamat. Dan dia akan mengatakan, terimalah mahkota kehidupan yang akan kuserahkan kepadamu. Dan kita akan tinggal dengan dia selama-lamanya. Sepanjang umur kita. Sampai sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kita akan tetap hidup bersama-sama dengan dia. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia di dalam kehidupan kita. Sampai dia datang menjemputkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih. Terpujilah namamu. Pelajaran kami pada saat ini mengingatkan kami. Untuk kami boleh membangun hubungan kami baik kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami manusia yang lemah ini. Untuk dapat memutuskan bahwa kami akan setia kepada Tuhan. Bahwa kami akan hidup menurut kehendak Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Tolonglah kami untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong kami agar kami dapat membangun hubungan kami baik kepada Tuhan. Setiap hari. Agar kami boleh hidup seperti Ayub. Seperti Yusuf. Hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun banyak pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melewati segala pergumulan itu di dalam takut akan Tuhan. Maka pada akhirnya kami akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Inilah yang merupakan kerinduan kami Tuhan. Kami boleh tiba pada garis finish dengan penuh sukacita. Dan ketika kami tiba, Engkau akan menyerahkan mahkota kehidupan bagi masing-masing kami. Diberkatilah semua umat-umat-Mu yang menyaksikan akan pekabaran ini. Kiranya berkat kasih dan sukacita sorga boleh menjadi bagian kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa